puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang hari ini kita bisa berkumpul di aula yang insyaallah nyaman untuk mengadakan acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 7. Izinkan saya sebagai pembicara membacakan susunan acara pada siang ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat sambutan kasatlan, yang kelima sambutan dari pengajar praktek, yang keenam diseminasi calon guru penggerak, kemudian tanya jawab, lalu penutup. Marilah untuk mengawali acara ini, kita awali acara ini dengan pembukaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Abid. Ustaz Abid. Silakan Pak Ustaz Abid. Ya Ustaz Didi. Ya Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu memimpin doa di awal acara pada siang hari ini bagi saudara-saudariku yang muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi saudara dan saudariku yang muslim, silakan kita angkat tangannya untuk mendoakan semoga acara ini memberikan kemudahan dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirinnya untuk berlanjut soleh yang ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Bila tak berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz Abid atas pimpinan acaranya. Mudah-mudahan dengan kita awali dengan doa, insya Allah apa yang kita harapkan di acara ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama yang akan dipimpin oleh Miss Julia kepada Sanji. Ininya. Hah? Indonesia Raya 1, 2, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
yang hari ini sudah alhamdulillah sudah ada di depan kita. Kepada Ibu Lindawati kami persilakan. Terima kasih pembawa acara sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Karena saya pembina pramuka. Siap. Dan belum pakai pakaian pramuka, kita saat menghormati salam pramuka. Siap. Siap ya. Jadi untuk kegiatan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Lina Purnamasi yang sangat luar biasa mendukung gurunya untuk maju ke depan. Kemudian yang saya banggakan calon guru penggerak Ibu Nina Supriyatin dan kepada rekan-rekan yang sangat luar biasa antusias untuk mengikuti kegiatan, salah satunya kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah. Ya. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan diberikan materi oleh Bu Nina, saya hanya ingin memberikan suatu penyegaran kepada pendidikan Indonesia, di mana pendidikan Indonesia ini merupakan pendidikan yang bertujuan untuk memajukan anak-anak bangsa, sehingga pakar-pakar pendidikan pun diberdayakan untuk membuat program yang bisa memajukan bangsa Indonesia sesuai dengan karakter Pancasila. Nah, diantaranya adalah program guru penggerak. Mungkin selama ini mendengar sekolah penggerak, guru penggerak, praktik, mungkin kayak apa sih seperti itu, ya. Nah, di sini untuk guru penggerak merupakan guru yang memiliki dengan tujuan memiliki kemampuan yang bisa mentransformasikan agent pendidikan sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Nah, di sini pendidikan yang diberikan adalah pendidikan yang merupakan bersentral, berpusat pada anak. Bukan berarti kita membiarkan apa kata anak, tetapi kita melakukan pendidikan dengan menggunakan kemampuan peserta didik. Nah, oleh sebab itu, calon guru penggerak ini diwujudkan oleh pemerintah sebagai usaha untuk memberikan karakter pendidikan profil Pancasila. Nah, di calon guru penggerak itu di bagian-bagian penggerak itu ada guru penggerak, praktik penggerak, fasilitator, instruktur, dan ada sekolah penggerak. Jelas sekolah penggerak adalah unsurnya sudah semuanya harus mengikuti kurikulum yang ada. Nah, guru penggerak sudah jelas adalah bagian yang maju ke depan untuk memajukan pendidikan. Praktik penggerak, bagaimana? Praktik penggerak seperti saya, ya. Kalau guru penggerak ini merupakan orang-orang pilihan. Artinya apa? Ketika mereka sudah masuk guru penggerak, itu sudah menggunakan seleksi 4 seleksi. 2 seleksi adalah simulasi, wawancara sebelumnya adalah administrasi. Jadi administrasi ini jelas adalah seleksi yang pertama, kemudian kedua wawancara dan simulasi. Selanjutnya adalah pendidikan. Dalam pendidikan ini posisi Bu Nina pada posisi sedang pendidikan, masih CGP, ya. Jadi pendidikannya ini selama 6 bulan. Dalam pendidikan ini dilakukan secara daring. Siapa yang memberikan materi secara daring? Yang memberikan materi secara daring adalah fasilitator dan instruktur. Instruktur menyampaikan materi terdiri atas satu modul. Kemudian dalam modul itu ada beberapa bagian-bagian lagi. Nah, ini adalah fasilitator yang akan memberikan materi kepada calon guru penggerak.
Nah setelah itu, setelah fasilitator ada lagi praktik penggerak. Untuk apa praktik penggerak? Nah saya ini adalah mendampingi dalam bentuk luring. Kalau yang instruktur dengan fasilitator itu daring. Nah kalau saya ini praktik penggerak adalah secara luring seperti pendampingan. Pendampingan dilakukan sebulan sekali. Karena saya punya CGP-nya 7, maka saya 7 hari keliling sekolah. Ini adalah hari yang ke-6 ya. Nah, ya besok terakhir. Ini hari yang ke-6 saya keliling sekolah untuk mendampingi sesuai dengan materi yang disampaikan sebelumnya. Jadi di sini adalah saya ingin memberikan ada kendala apakah di dalam kegiatan-kegiatan dalam daring. Kemudian di sini pun juga saya mendampingi langkah ke depannya untuk apa, gitu ya. Jadi secara luring dalam pendampingan, kemudian di akhirnya hari Sabtu, jadi setiap habis seminggu sebelum pendampingan tuh pendampingan ya praktik penggerak. Nah hari Sabtunya ini tanggal 11 Februari adalah lokal karya. Nah itu kita semua kumpul CGP maupun guru praktik dari seluruh Jakarta Timur. Ya, untuk Sabtu ini mungkin di SMP 103. Nah di situ kami nanti guru praktik bergabung 2 atau 3 guru praktik dalam sekelas karena satu guru praktik memegang 7 CGP. Jadi di kelas itu adalah kami 7 dikali 3 atau kalau misalnya 2 7 kali 4 7 kali 2 14 itu kegiatannya. Nah untuk apa sih kami sibuk-sibuk apa repot kerjaan tugas dan sebagainya. Kami tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan jelas ya. Jadi yang di guru penggerak itu maupun praktik penggerak maupun fasilitas semuanya adalah orang-orang yang bukan orang pendiam, orang yang nggak bisa diem gitu ya. Jadi ingin memajukan, ingin mencari ilmu, ingin menghidupkan dunia pendidikan. Jadi kalau misalnya kita kayak nganggur nih kemarin sebulan gak ada kerjaan nih ya, Januari, ya saya sih kalau saya gak ada kerja saya ada kerja lain. Saya bikin video ya YouTube ya, itu materi pelajaran saya. Mungkin Bu Nining tahu ya. Kemudian bikin buku juga kemarin, jadi ada aja gitu ya. Nah inilah jadi tersalin secara alami. Tetapi tetap akan kedepannya adalah semua harus sudah mengikuti calon guru penggerak. Bukan untuk jadi kepala sekolah, tetapi adalah terkait dengan memajukan pendidikan yang berdasarkan atau menomorsatukan dengan karakter Pancasila. Itu ya. Ya mungkin nanti kedepannya ada hal-hal yang diwajibkan, mau gak mau, harus mau gitu ya. Kalau yang sekarang masih terseleksi orang yang benar-benar aktif, saya lihat. Di PP pun orang yang aktif, gak ada yang gak aktif. Baik bicara, masukan segala macam itu aktif ya. Jadi itu. Nah apa sih yang kita dapat selain itu? Nah kalau guru penggerak mendapatkan sertifikat 310 jam kalau nggak salah ya. 310 jam, oh luar biasa. Berapa tuh angka kreditnya? Kalau buat angka kredit ya, itu luar biasa. Karena selama 6 bulan ini 6 bulan udah diskon dulu 9 bulan, sekarang 6 bulan. Kemudian dapat apa lagi nanti? Kalau di praktik penggerak mungkin Bapak Ibu yang usianya sudah 50 ke atas silahkan praktik penggerak. Dulu saya pengen CGP. Niat saya bukan untuk jadi apa, niat saya belajar. Tetapi di CGP ternyata masa kerja saya nggak bisa 10 tahun, nggak sampai 10 tahun lagi. Ya udah saya ikut praktik penggerak. Apa itu praktik penggerak saya juga nggak tahu. Yang penting saya belajar intinya. Ya, saya tidak tahu untuk apa yang penting belajar. Nah, setelah itu ada tes juga. Alhamdulillah rata-rata yang PP ini kebanyakan adalah memang orang aktif, orang organisasi, kepala sekolah, mantan kepala sekolah, orang kepala sekolah. Karena memang tuntutannya diwawancara dengan SA itu ada tuntutan untuk bisa menggerakkan orang lain, gitu ya. Nah, dapat apa lagi nanti? Ya di CGP ini nanti ketika daring dia akan memberikan adalah pengganti
untuk daring kuota ya, ada kuota. Kemudian nanti ketika lokakarya dihitung jamnya sehari 1 jam, ada transportnya, itu yang diberikan CGP ya. Praktik penggerak ada juga ya. Jadi memang saya tidak mengharapkan seperti itu ya, tapi entah berjalan aja. Nah nanti kalau di praktik penggerak itu ada pembekalannya 2 minggu, pagi sampai sore, dapat sertifikat berapa jam ya? Pokoknya 2 angka kredit itu kayaknya sih. Sekitar 80 deh ya. Pokoknya 2 angka kredit kayaknya saya lihat itu ya, lupa saya. Nah, jadi marilah kita ikut kegiatan kita untuk apapun. Kita jangan saya mau jadi ini enggak, saya mau nanti jadi kepala sekolah, bukan. Yang penting kita mencari perubahan, mencari inovasi dalam pembelajaran. Itu tidak saya lakukan misalnya saya pengen jadi enggak, saya senang belajar, itu aja gitu ya. Dan Bu Nina juga senang belajar. Jadi sudah kelihatan orang-orang yang pengen belajar itu tidak kepikiran untuk jadi apa gitu ya. Tujuannya untuk belajar. Jadi mari kita sama-sama ikutin program pemerintah, baik itu nanti guru penggerak, praktik penggerak, fasilitator maupun instruktur, gitu ya. Nah kelebihan dari guru praktik penggerak, ya kita nggak usah pakai daring, cuma hanya sebagai pemantau saja, tapi kita luring. Tapi kalau instruktur atau fasilitator non-stop dia di daring. Nah, hari ini Bu Nina adalah bulan kedua untuk mendiskusikan visi perubahan prakarsa dalam pendidikan. Ya, apa yang akan disampaikan yaitu tentang visinya untuk apa sih sekolah ini? Apakah sekolah ini visinya mau dirubah? Ya, apakah visinya mau ditambahkan atau dikurangi? Disesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekolah. Sumber daya yang bisa gurunya, bisa siswanya, bisa orang tua dan sebagainya. Nah ini akan dipaparkan oleh Bu Nina perubahan apa sih yang akan dilakukan di sekolah 157 untuk memprakarsainya perubahan ini. Ya, nanti sama-sama kita simak. Mungkin ada juga materi lain kali Bu Nina ya. Iya. Apa? Budaya positif salah satu modul yang harus dibuat oleh Bu Nina dan divideokan, nanti diupload hasilnya. Nanti di bulan ke-6 atau lokakarya ke-7 ada panen raya. Ngapain? Panen raya itu adalah membuat sesuatu hasil proses pembelajaran yang akan ditampilkan oleh calon guru penggerak. Baru nanti setelah selesai ada pengumuman lulus atau tidaknya sebagai guru penggerak. Baru nanti mendapatkan sertifikat guru penggerak. Ya itu saja yang mungkin saya sampaikan sebagai gambaran. Ya, jadi jangan takut. Ada ikut seleksi dunia, ikut seleksi pengajar praktik. Oh ya, yang angkatan berapa nih? 9. Oh yang akan udah pengumuman. Iya. Ya, berarti 9. Ikutin aja Bu. Pokoknya asik. Kalau menurut saya sih asik. Asik-asik pusing. Bu Hesti besok wawancara Bu ini. Penggerak. Oh yang 9 juga. Iya, Pak Dipin juga ikut. Ya, Alhamdulillah. angkatan berapa? 9. Angkatan 9. Bu Sarila tadi yang guru agama juga ikut angkatan 9. Oh, banyak tuh ya. Iya. Bagus, sekolah saya pada nggak mau 147. Ya itulah ya. Memang saya belum beri sosialisasi ke sekolah ya, ada one by one aja, belum secara ini kan. Insya Allah kedepannya itu akan saya lakukan untuk semuanya. Ya selamat datang untuk calon-calon yang akan mengikuti program pemerintah, semoga lulus dan bisa memberikan perubahan nuansa yang lebih pada pendidikan di 157 SMP 157 Jakarta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih Bu Yati atas sambutan dan motivasinya. Kita jadi dokter dalam ilmu
mari kita dengarkan bersama-sama diseminasi akan disampaikan oleh Ibu Nina Supriyati. Kepada Ibu Nina kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayaknya enaknya berdiri nih Bu, karena mau menyampaikan. Bu Linda izin ya Bu Linda. Silakan. Iya. Baik Bapak Ibu, yang sama-sama kita hormati Ibu Lindawati selaku pengajar praktik, dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 157 Jakarta, Ibu Dr. Lina Purnamasi MBD yang sudah memfasilitasi kegiatan diseminasi dan pendampingan individu kedua. Mungkin sebelum saya mulai Bapak Ibu ya, izinkan saya sedikit mungkin 5 menit saya bercerita kenapa pada akhirnya saya terjebak ada di sini. Ya, terjebak. Kenapa saya katakan terjebak? Karena saya awalnya juga nggak tahu Bu Linda bahwa yang namanya pendidikan guru penggerak ini akan capek ini ternyata. Tapi apa ternyata menyenangkan. Nggak capek tapi menyenangkan seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Buat teman-teman yang usianya masih di bawah 50, semangat. Pak Didin semangat Pak Didin. Pak Didin juga udah lolos untuk TOP ya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Buat teman-teman dunia yang akan mengajar praktik, mudah-mudahan sebentar lagi pengumuman dan akan melewati rangkaian yang sama. Bu Hesti dalam proses wawancara. Hari Bu Hesti Selasa, mudah-mudahan lancar ya Bapak Ibu. Kita doakan Bu Hesti biar lancar untuk wawancaranya. Ngajarnya udah kemarin. Jadi kalau ditanya ngajarnya gimana, ngajarnya nggak ada muridnya Bu. Jadi kita ngajar tapi nggak ada murid, cuma 10 menit. Jadi kayak main role play ya, kayak main drama seperti itu. Nanti insya Allah kalau teman-teman ada yang lolos, kita sama-sama saling membantu. Seperti ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di ruang aula ini untuk sama-sama kita berdiskusi. Jadi intinya di sini bukan saya lebih hebat dari teman-teman, tidak. Karena sejujurnya setelah saya mendapatkan materi di guru penggerak, saya hanya merasa satu Bapak Ibu, saya salah selama ini sebagai seorang guru. Kenapa saya katakan salah? Ternyata setelah saya mendapatkan materi ini, ada banyak kesalahan yang saya lakukan sebagai seorang guru terhadap murid. Jadi kalau di guru penggerak ini bukan siswa, tetapi murid. Jadi kita menyebutnya murid itu ya Bu Linda ya. Jadi kita menyebutnya murid. Itu yang saya rasakan. Jadi hari ini bukan saya merasa paling benar, tidak. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak merasa paling benar. Justru pada saat saya belajar menjadi dalam proses pendidikan guru penggerak ini, saya merasa saya banyak salah sebagai seorang guru. Di situ. Dan itulah kita berharap bahwa kita akan melakukan perubahan-perubahan itu sedikit demi sedikit dan saling berbagi di forum seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk yang selanjutnya Pak Didin. Monggo. Jadi tujuan diskusi kita ini adalah untuk menilai kesesuaian visi sekolah. Visi sekolah kita apa Bapak Ibu? Berkarakter. Visi sekolah kita apa? Unggul, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Nengok belakang ada di belakang. Iya. Unggul, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Nah di sini kami mendapatkan materi dengan cara bukan analisis SWOT. Kalau yang selama ini kita kan analisis SWOT ya punya ya. Nah di sini pakai teori namanya Bagja. Di mana Bagja ini bukan kita melihat kekurangan, tetapi kita melihat kelebihan apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik kita atau murid kita. Namanya teori Bagja. Nanti ada di situ Pak Didin di belakang, paling belakang. Itu pakai namanya teori Bagja Bapak Ibu. Jadi dalam membuat visi misinya bukan dengan menggunakan analisis SWOT, tapi Bagja. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu ada sedikit video di sini. Silakan Pak Didin. Nah ini ada video Bapak Ibu. Video ini dibuat oleh Kemendikbud. Kita sama-sama saksikan. Inilah dasar program guru penggerak, di mana simulasi ini kita lihat bagaimana pendidikan
pemerintah. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya.
ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis Elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Iya, jadi pasti sudah kebayang ya teman-teman. Artinya bahwa sebetulnya murid-murid kita itu punya potensi masing-masing sesuai dengan bidangnya. Maka kita sebagai seorang guru, kalau berdasarkan filosofinya Ki Hajar Dewantara, maka pendidikan berorientasi pada murid, di mana setiap anak itu memiliki kemampuannya masing-masing. Kita sebagai seorang guru hanya punya kewajiban menuntun sehingga anak-anak kita bisa sampai ke gerbang mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi intinya dalam program guru penggerak ini kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa yang namanya pendidikan itu tidak bisa dipaksakan. Pada saat seorang anak mampunya berenang, maka kita kembangkanlah berenang. Karena dalam filosofi Ki Hajar Dewantara juga dikatakan bahwa tugas seorang guru adalah menumbuhkan padi menjadi padi, menumbuhkan jagung menjadi jagung. Karena kita tidak bisa memaksakan bibit padi menjadi jagung. Seperti itu teman-teman. Baik, Pak Didin, maka apa kaitannya dengan visi sekolah kita? Visi sekolah kita yang teman-teman tahu adalah unggul berkarakter dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk menuju visi, maka ini adalah pekerjaan kita, di mana visi adalah suatu tujuan. Apabila tujuan itu sudah tercapai, maka kita akan membuat tujuan yang baru. Nah, pertanyaannya, untuk unggul berkarakter dan berwawasan lingkungan, apakah sudah sesuai dengan profil belajar Pancasila? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Kok langsung itu? Salam dan bahagia. Operatornya ngantuk nih. Ngantuk ya operatornya. Kasih kopi, mau kopi. Mau kopi? Ya, ini. Kopi dulu tuh. Nah, lanjut sini ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, lanjut. Iya. Nah, ini visi sekolah kita, yaitu unggul berkarakter dan berwawasan lingkungan. Di mana profil belajar Pancasila yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, gotong royong, terus bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Ini adalah target untuk generasi emas di 2045 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi. Diharapkan bahwa di 2045 ini akan tercapai profil belajar Pancasila. Next Pak. Kita akan membedah apakah misi kita di mana unggul itu murid menjadi manusia yang memiliki SDM unggul, baik itu prestasi akademik maupun non akademik, dan ini tertera pada misi sekolah kita. Berkarakter, murid menjadi manusia yang memiliki akhlak mulia dan berwawasan lingkungan. Murid memiliki kelebihan atau keterampilan dalam hal menerapkan tujuan di lingkungan sekolah. Ini indikator visi kita. Nah, selanjutnya saya sebagai guru penggerak punya tugas. Apakah visi kita itu masih relevan atau tidak dengan profil pelajar Pancasila ini? Nah, maka saya mencoba untuk membuat dengan cara beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berwawasan kebinekaan global. Kenapa
kita lupa dengan keimanan dan ketakwaan anak-anak kita. Itu yang berdasarkan analisis yang kami lakukan pada saat materi Prakasa Guru Penggerak. Next Pak. Nah, indikator visi Prakasa perubahannya apa? Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita berharap murid menjadi manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berakhlak mulia, murid menjadi manusia yang memiliki karakter baik dengan mengutamakan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya berwawasan kebinekaan global, di mana murid memiliki kelebihan atau keterampilan dalam hal wawasan nasional dan internasional tanpa melupakan akar budaya nasional. Ini yang kita harapkan ke depannya. Nah, Prakasa perubahan ini masih butuh masukan dari teman-teman semua. Jika memang visi sekolah kita sudah tidak relevan dengan tuntutan pemerintah, maka kita harus merubahnya. Jika memang ini teman-teman sepakat dengan ini, maka kita akan membuatnya menjadi berubah. Atau mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh teman-teman. Tapi dengan cara tadi yang saya sampaikan, kita melihat apa sih keunggulan SMP 157. Saya katakan bahwa kita memiliki guru agama yang luar biasa. Ada Ustaz Akid, ada Ustaz Saiful, ada Ustaz Jamros. Saya sering dapat masukan dari orang tua siswa bahwa nilai religius di SMP Negeri 157 itu cukup baik, di mana kita bisa melihat anak-anak kita, terutama yang muslimah, itu hampir 95% menggunakan kerudung. Itu salah satunya. Terus kemudian untuk kegiatan keagamaan Kristen pun kita rutin. Itu ada masukan dari beberapa orang tua yang beragama Kristen mengatakan bahwa kegiatan untuk kerohanian di SMP Negeri 157 Jakarta ini untuk agama itu berjalan dengan baik, rutin kegiatannya, dan itu diapresiasi oleh orang tua peserta didik yang beragama Kristen. Jadi itu dasarnya. Nah, setelah Bapak Ibu sama-sama kita menyaksikan, kita coba untuk menjawab pertanyaan ini. Saya percaya bahwa murid saya bagaimana. Jadi teman-teman tadi kan sudah menyaksikan videonya, terus kemudian sudah melihat prakasa perubahannya. Silahkan nanti dijawab, nanti teman-teman boleh aktifkan. Saya sudah buat untuk QR code-nya. Di sekolah saya mengutamakan apa, kemudian murid di sekolah saya sadar bahwa titik-titik, nanti teman-teman mengisi. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin dan paham untuk apa, dan saya berharap lingkungan sekolah di masa depan menjadi seperti apa. Tadi, next. Silakan teman-teman scan QR-nya dan jawab pertanyaannya. Silakan di scan dengan menggunakan handphone teman-teman. Silakan. Boleh maju, boleh. Kalau nggak nyampe, silakan di scan. Ya boleh, satu orang dikirim ke grup, boleh Bapak Ibu. Boleh di scan QR code-nya, Pak Ustadz, boleh? Ya, ini teknologi yang sekarang yang harus kita kuasai ya Bapak Ibu. Sekarang udah zamannya pakai scan QR code. Bapak Ibu belanja aja transfer pakai QRIS ya. Iya. Ya, silakan. Apa isinya teman-teman? Iya, security. Saya berharap lingkungan sekolah. Nah, itu Padlet. Silakan teman-teman isi komentar. Jawaban teman-teman apa untuk soal nomor 1 tadi? Ya, silakan dijawab teman-teman. Kepingin lingkungan sekolah seperti apa? Ya. Nah, silakan teman-teman boleh mengisi. Saya berharap bagaimana lingkungan saya seperti apa? Loh. Gak bisa dibuka Ibu, Sapri bisa? Sapri bikin udah? Masih salah? Pakai pemindah Ibu atau pakai Google Lens? Bisa pakai Google Lens? Ya, pakai Google Lens, boleh. Ya, silakan diisi.
Iya, di kolom komentarnya, tulis di komentarnya. Saya berharap komentar teman-teman ini adalah masukan bagi kita untuk prabangsa perubahan nantinya. Kenapa bisa punya? Masih nggak mau, biar aja berdua ini. Oh ya. Ya silakan isi, kita banding. Isi Pak Din. Kerja sama. Sering. Nanti langsung muncul karena Padlet ini. Iya, ini langsung Padlet teman-teman. Biar tidur. Nah, ini dari teman-teman semua. Ya, semua anonim karena teman-teman tidak login ya. Ya, berangkatlah semua sudah ada. Nah, di sekolah saya mengutamakan apa? Akhlak mulia. Di sini terlihat ya, walaupun anonim. Saya percaya bahwa murid saya memiliki kemampuan dan bakat dalam suatu bidang tertentu. Nih, bisa menjadi anak-anak tangguh. Alhamdulillah. Memiliki kemampuan masing-masing. Aku ngomong dia. Ini soalnya. Saya berharap lingkungan sekolah di masa depan menjadi apa nih? Ada teman-teman harapannya sekolah yang ramah anak. Kemudian sekolah yang nyaman untuk warga sekolah. Asri, wah ternyata sekarang masih belum asri ya. Berarti harus lebih asri lagi nih. Kemudian sekolah ramah anak. Ya, sekolah yang mengedepankan bakat dan kemampuan siswa. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin dan paham bahwa bekerja sama, sharing dan berkolaborasi. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan. Sekolah saya menjadi sekolah yang unggul. Murid di sekolah saya sadar bahwa murid punya talenta masing-masing. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Teman-teman hebat. Jadi dari kalimat-kalimat yang teman-teman tulis semua ini adalah ini harapan kita sebagai seorang guru. Saya yakin dan percaya semua tidak ada yang dari kita yang berharap bahwa murid-murid kita tidak akan menjadi orang yang berguna. Karena pada saat kita ingin menjadi guru, pasti saya yakin bahwa teman-teman semua niatnya adalah sama, memajukan pendidikan Indonesia. Baik teman-teman. Ya, masih ada lagi? Ada lagi? Ya, masih banyak ya. Terima kasih untuk jawabannya ya teman-teman. Sekolah yang memperhatikan anak, yang kurang peduli dengan lingkungan hidup. Oh, saya yakin ya. Ini apalagi yang tadi. Sekolah di masa depan. Sekolah yang nyaman, asri dan ramah anak. Poin Padin. Anak kuliah yang bermoral, tempat yang nyaman. Sekolah yang lebih berkarakter, kompetitif dan menjadi sekolah tempat menimba ilmu yang menyenangkan dan bahagia. Alhamdulillah. Di sekolah saya mengutamakan manis. Apa nih manis? Apa ya manis? Manis, manis katanya guru-guru. Oh, guru-gurunya manis. Iya manis. Ada yang guru-gurunya manis bu katanya bu. Disiplin semua warga sekolah. Oh iya. Berarti kan yang nulis manis tuh bapak nih. Berarti pesannya ada ya? Bukan. Oh bukan. Bapak Lampu. Oh Bapak Lampu. Iya. Baik teman-teman semua. Dari jawaban-jawaban ini inilah harapan-harapan kita terhadap sekolah tercinta. Iya. Lanjut Pak Adin. Ya. Mana nih? Itu yang ini. Yang ke ini ya Bu Linda. Saya izin untuk yang materi budaya positif ya Bu. Salinan, yang salin, yang tanpa salin. Ya. Ini. Iya. Bukan yang satunya. Aksi nyata. Iya. Ke atas Wadin. Nah. Jadi teman-teman, ini adalah materi di modul 1.4. Saya izin untuk menyampaikan ini sekali lagi dari atas tadi, dari sebelumnya.
Iya, dari saya satu. Ya, salam dan bahagia. Jadi kalau di guru penggerak itu kita punya salam seperti ini ya Bu Linda ya. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu karena kita tidak mungkin bisa mengajar kalau kita tidak bahagia. Lanjut lagi. Ya, ini udah lanjut. Malu. Oke. Coba teman-teman boleh jawab nanti saya tanya ya. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Ya? Tidak. Bu Titi? Setuju tapi yang mendidik. Oh setuju ada tapinya ya? Putri? Yes, oh yes, Bu Titi? Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa jadi, bisa jadi. Pak Dek? Sangat setuju. Oh setuju. Hanya sesaat biar nanti nggak berbekas sama. Pak Soleh setuju? Setuju. Oke. Pak Karni? Setuju. Pak Lapo? Tidak setuju. Bu Dela? Oh tergantung hukumannya. Bu Ri? Setuju. Bu Sinta? Bu Rina setuju? Bu Run? Setuju kan? Oh hukumannya bagaimana? Catatannya dulu. Bu Kinti? Gimana Bu Kinti? Oh tergantung permasalahannya. Bu Oki? Tidak setuju. Setuju tapi yang mendidik. Bu En? Setuju. Oke. Bu Esti? Iya. Bu Umi? Tidak setuju. Oke. Simpan dulu teman-teman jawabannya, nanti kita akan lihat apakah ini bagus atau tidak ya. Jadi ada yang jawab setuju, ada yang tidak, ada yang tergantung dan seterusnya. Pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Ayo, kira-kira setuju nggak? Setuju. Oke. Yang ketiga, salah itunya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke. Simpan jawaban teman-teman. Nanti kita akan lihat apakah jawaban kita sesuai atau tidak. Lanjut Pak. Ya, di sini yang saya katakan tadi. Awalnya saya beranggapan, saya setuju banget gitu loh kayak gitu. Tapi setelah saya mendapatkan materi ini, saya ada banyak pencerahan yang pada akhirnya saya menyadari bahwa ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Kenapa saya katakan seperti ini kepada teman-teman? Ternyata ada teori-teori yang nanti akan kita sampaikan. Di sini Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Silakan Pak Din lanjut. Sekarang coba teman-teman genggam tangannya. Silakan genggam. Genggam. Buka. Genggam lagi. Buka lagi. Genggam. Kenapa teman-teman ikuti perintah saya? Nurut, kata Bu Titi. Sekarang, seandainya teman-teman tidak mau membuka tangan teman-teman, bisa tidak? Bisa. Kenapa? Pak Dek? Karena seseorang punya pendirian masing-masing. Betul, seseorang punya pendirian masing-masing. Kita beranggapan bahwa pada saat murid kita menuruti apa kata kita sudah yakin bahwa murid itu sudah nurut nih sama gua. Yakin bahwa dia akan mengikuti. Belum tentu teman-teman. Tadi kita ada contoh ya, teman-teman ikutin. Tapi saya katakan sekali lagi, bisa nggak teman-teman tidak membuka? Bisa. Karena sebetulnya disiplin itu berangkat dari diri sendiri. Tapi bagaimana kita sebagai guru memotivasi supaya anak-anak kita itu memiliki sikap disiplin yang universal tadi, dan itu berasal dari dirinya karena dia merasa disiplin adalah suatu kebutuhan. Itu simulasinya apa? Sama, kita akan katakan pada saat seseorang kita ajak, tapi dia nggak mau, dia diam karena manusia itu bukan benda mati yang bisa kita pindahkan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, dari depan ke belakang lagi. Saat dia bertahan, dia tidak mau melakukan, maka dia tidak akan bisa. Itulah. Lanjut, Pak Din. Nah, jadi di sini ada teori
itu. Jadi ada teori namanya teori ilusi kontrol, di mana ilusi guru bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Pada saat kita menghadapi satu kasus anak di luar sekolah, di depan kita dia nunduk Bapak Ibu, iya. Tapi next dia akan melakukan lagi. Karena apa? Awal kita beranggap bahwa kita itu bisa mengendalikan mereka, padahal tidak. Ya. Kemudian teori ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mohon maaf, Bapak Ibu suka nggak dikritik di depan umum? Nggak suka. Jangan lakukan itu pada anak kita pada saat berada di dalam kelas. Karena kita juga tidak suka dikritik di depan umum. Kita menganggap bahwa pada saat kita mengkritik dia di depan umum, dia akan berubah. Padahal tidak. Itu yang disebut dengan ilusi. Ilusi bahwa kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu bisa merubah. Padahal itu hanya ilusi kita. Ini disebut dengan teori ilusi kontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya berkritik kata-kata dunia pada saat menangani kasus kemarin bersama. Anak itu bukannya robot yang punya tombol hari ini kita pengen berubah, dia akan berubah. Tidak, butuh proses dampingi. Ya, nah itu dia. Kita beranggapan bahwa kita bisa memaksa anak, padahal tidak sama sekali. Gak usah anak orang, anak sendiri kita juga tidak bisa memaksa. Nanti akan ada kaitannya bagaimana cara menanganinya. Ini sekali lagi, bukan saya merasa paling hebat Bapak Ibu. Saya senang mendapatkan materi ini. Saya merasa sebagai orang tua banyak salah pada anak saya. Sebagai seorang guru saya merasa banyak salah pada murid saya. Lanjut. Ini kita tujuannya adalah berbagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah jadi selama ini kita menganggap teori kontrol, tetapi ada teori stimulus respon. Ya. Jadi paradigma stimulus respon dan teori kontrol yaitu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Kita lihat di sini. Yang pertama, pada teori stimulus respon kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang digunakan sekarang adalah teori kontrol atau teori pilihan. Karena yang tadi adalah teori ilusi tadi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita tahu anak kita salah oleh satu. Coba sekali-sekali tanya tujuannya apa? Biasanya pengen cari sensasi. Kan gitu ya? Pengen cari jati diri, dia pengen diri dulu Bapak Ibu. Pamer. Betul. Cari perhatian siapa? Kita orang dewasa yang diminta untuk memperhatikan dia. Jadi dalam teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu dalam stimulus respon. Sementara pada teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bolak-balik kita suruh anak itu tidak terlambat. Apa hasilnya Bapak Ibu? Biasa aja. Apa? Tetap terlambat kan? Nah, makanya dalam program guru penggerak dipakailah teori kontrol atau teori pilihan ini. Ini kita membandingkan antara stimulus respon. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Gak bisa. Saya gak bisa mengontrol Bapak Ibu. Mengontrol teman-teman gak bisa. Karena teman-teman yang punya jiwa disiplin itu teman-teman berdasarkan teori kontrol tadi. Benar nggak sering ya Pak Ade ngomong kontrolnya ya? Saya Pak. Iya. Tahu aja. Pemaksaan pada saat rujukan gagal. Di mana kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Pada saat anak tunduk dan menerima masukan dari kita anggap bahwa anak itu udah nurut. Betul. Padahal dalam teori kontrol, Dendam. bagaimana kita harus berpikir menang-menang. Jadi kita berharap bahwa pada saat kita menangani kasus anak-anak kita, tidak
tidak ada yang kalah di situ. Dia keluar dari ruangan kita dengan hati menang. Kita sebagai seorang guru juga merasa menang. Itulah teori yang dipakai sekarang dalam pendidikan era abad 21. Kenyataan tidak seindah teori. Betul, memang. Itu yang saya sampaikan Bu Nia. Ya Bu Linda ya, pada saat penyampaian. Tapi karena teori berarti sudah melalui sebuah proses penelitian. Kita percaya bahwa sebuah teori itu bukan asal dikeluarkan. Sudah ada survei dan sudah ada penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Kan teori itu keluar setelah ada apa? Setelah ada uji coba. Nggak mungkin teori itu akan keluar pada saat tidak ada uji coba. Pasti sudah ada uji cobanya. Cuma kadang memang kita ada rasa putus asa Bapak Ibu, apalagi kan tidak anak. Ya kan? Anak kita ada 1, 2, ada berapa? Hampir 1000. Kita juga guru manusia. Betul. Itu kan tadi saya katakan. Pak Ade. Baru sadar. Pak Ade saya sampaikan tadi. Baru sadar kita manusia. Iya. Makanya saya katakan Pak Ade, saya setelah lihat ini, saya merasa banyak salah. Banyak salah kita sebagai seorang guru. Lanjut. Terutama saya nggak ke itu dulu ya, ke keluarga dulu aja deh. Ke keluarga kita banyak salah ternyata dengan pasangan kita, dengan anak kita. Jadi sebetulnya arti disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderunganmu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kuliah. Saya selalu mengutip kata-kata Bu Linda. Saya tidak takut sama manusia, saya takutnya sama Tuhan. Pada saat itu diyakinkan dalam dirinya, maka apa yang dilakukan oleh Bu Linda semua dilakukan demi ibadah. Nanti dari Bu Linda. Nah, artinya apa? Pada saat kita sudah punya komitmen tadi, nggak perlu ada yang ngawasin. Bu Linda datang jam berapa ya? Kan gitu. Tugas-tugasnya udah dipenuhi atau belum? Tidak. Jadi teman-teman ini, teman-teman saya ini adalah teman-teman hebat yang punya masing-masing prinsip. Lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal bahwa setiap perilaku itu punya tujuan. Sekali lagi Bapak Ibu, setiap perilaku punya tujuan. Ini adalah teorinya dari Dr. William Glasser. Tadi yang teori kontrol. Jadi saat kita menangani satu kasus anak, kita tanya dulu, beri dia penghargaan dulu, kenapa kamu? Kan gitu. Pasti dia punya alasan. Tadi yang punya bilang cari perhatian, pakai sepatu. Padahal udah tahu kan kalau aturan kita nggak boleh pakai sepatu yang pendek, masih dipakai. Ya begitu ya, masih dipakai. Udah diingetin begitu, besoknya masih dipakai lagi. Sampai akhirnya kita harus ambil. Kan gitu, ya. Tapi setelah itu ada tindakan-tindakan dari kita bagaimana menenangkan anak-anak kita. Nah, sementara nilai kebijakan universal yang ingin diadopsi oleh kita itu adalah profil pelajar Pancasila. Ya, beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ini yang mau kita adopsi di dalam proses pendidikan di sekolah kita. Nanti tadi. Nah, ini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Lanjut tadi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Apa yang terjadi jika saya melakukannya? Itu sudah motivasi dari eksternal Bapak Ibu. Itu orang berpikir itu kalau kayak gitu ya. Apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukan? Imbalan. Ini motivasinya eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Nah, ini sudah motivasi internal. Jadi kalau anak kita di rumah melakukan sesuatu supaya dapat hadiah, kira-kira itu motivasinya eksternal atau internal dari diri sendiri. Nanti kalau kamu lulus sekolah dikasih hadiah, masih eksternal ya Bapak Ibu. Nah, pada saat itu tidak diberikan, ada rasa kecewa dia. Ya. Tapi kalau misalkan, kan dulu Bapak Ibu mungkin masih ingat kalau saya waktu kecil itu puasa, mau puasa Ramadan. Nanti kalau 30 hari tuntas kasih uang sekian. Masih kecil nih. Ya, 200.000 ya kan? Nah, terus lama-kelamaan begitu udah gede dikasih ke Bu. Nah, enggak kan? Tapi kita tetap puasa enggak?
berpuasa. Artinya apa? Sudah tumbuh motivasi internal. Kenapa kita tetap berpuasa? Karena kewajiban. Karena kewajiban. Itu yang disebut dengan motivasi internal. Jadi sudah tidak lagi harus diiming-imingi dengan sesuatu. Karena ternyata dengan memberikan iming-iming ada dampaknya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini yang diharapkan. Jadi bukan lagi yang disebut dengan merdeka tadi tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat mampu untuk memerintah diri sendiri. Lanjut. Nah ini ya, dihukum oleh penghargaan. Ini yang kemarin saya sempat, waduh, selama ini saya salah ternyata ngasih coklat sama bocah. Betul Gwen. Tapi ternyata dalam teorinya ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Lalu salah menurut saya sangat berpikir seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini bahwa ternyata dengan kita memberikan penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ada pengaruhnya. Kemudian penghargaan itu menghukum dan penghargaan mengurangi ketepatan serta penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Maksudnya apa? Di sini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kadang-kadang kita mungkin tidak menyadari pada saat setelah kita memberikan penghargaan dan besoknya kita tidak memberikan reward lagi, ada nggak dampaknya terhadap proses? Ada. Ya, nggak ada lagi hadiah dari Ustaz Habib. Males ah jawab. Emang mau pikirin dah. Itu yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Iya dong. Ya. Selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dan tadi kita harapkan ada motivasi dalam diri kan. Motivasi bahwa anak itu belajar karena memang kebutuhan dia. Seperti itu. Nah lanjut tadi. Bentuk program kebajikan. Nah jadi yang diharapkan kita beri pengakuan kepada anak pada saat mereka melakukan satu kegiatan atau dia mampu misalnya menyelesaikan soal matematika, beri dukungan secara khusus ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Hebat deh Bu Sakti ya kan? Pribadi, tapi kapan menyampaikannya? Saat teman berdua. Bu Sakti tadi keren loh. Tadi lain kan menyaksikan itu akan ada timbul motivasi dalam diri nantinya. Seperti itu. Lanjut. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi Bapak Ibu pernah dengar nggak? Kenapa ini? Enggak. Pernah Bapak Ibu? Biar kelihatan ya sebelah sini. Udah, Udin, tenang aja. Lanjut. Kalau Pak santai aja teman-teman. Ini kan tadi saya katakan dalam rangka berbagi kita. Enggak, Ibu itu suruh maaf. Oh, Bu Linda makan kata Ibu Linda. Nih, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Ada loh Bu, murid yang nggak pernah kita sentuh. Dia sebenarnya kepengen banget disentuh sama Pak Ade. Disentuh bukan pakai tangan Pak Ade. Diingetin. Pak Ade mah bayarnya sama murid yang cantik aja. Itu kenyataan tuh. Terus kenyataan itu. Pak Ade mah baik sama murid yang pintar aja. Itu kita dibilang digosipin Bapak Ibu, mana? Ya, digosipin. Nah, maka apa? Lakukanlah pengakuan kepada semua murid. Sederhana Bapak Ibu. Lagi mereka ngerjain tugas. Kok kerudunganmu agak pendek sedikit sih? Itu anak senangnya luar biasa Bu, Pak. Benerin dikit ya kerudungannya. Makasih Bu. Itu kecil, sentuhan kecil tadi. Mau sama perempuan Pak De, kalau laki-laki nggak boleh. Ya jangan. Tapi kadang banget ya. Jadi artinya sekarang kita keliling gitu Bapak Ibu ya. Saya suka lihat tuh Bapak Ibu pada saat istirahat menyapa anak-anak. Sarapan apa? Makan apa? Jangan lupa sampahnya dibuang. Walaupun itu kita nggak ngajar. Jadi perhatian-perhatian kecil itu adalah bagian dari pengakuan kepada semua murid. Beri pengakuan secara konsisten.
Jangan amat-amat. Nah, kata Bu Titi. Kenapa kalau kita konsisten, kan murid kita itu akan ingat Bapak Ibu sampai kapanpun. Nanti kalau lagi reuni, ada guru tuh biasanya yang dicari. Ada Pak Ade enggak? Kalau ada Pak Ade, gue datang ke reuni. Kenapa? Ini dulu Pak Ade tuh gini-gini sama gue. Bapak Ibu, saya kalau ketemu alumni Bu, itu ditanyain. Bu Titi masih ada Bu? Masih. Besok pensiun. Kok cepet banget ya Bu? Iya, Bu Titi. Tahun besok ya Bu Titi ya? Iya, maksudnya saya udah bilang gini, Bu Titi bentar lagi pensiun loh, saya bilang gitu. Terus Bu Nia masih ada nggak? Bu, saya malu kalau ke sekolah. Kenapa? Gurunya udah bagus semua. Ya iyalah, kamu sudah tua. Bu, Palambok ada nggak Bu? Ada. Bu, Pinting ada nggak Bu? Siapa lagi mau Ibu sebutin? Yang lain nggak pada pensiun. Ternyata ada murid yang berkesan dengan diri kita. Percaya Ada. semua murid punya kesan terhadap kita. Belum beda. Semua punya kesan terhadap kita. Dan insya Allah kesannya baik setelah keluar. Amin. Ya, insya Allah. Nah, fokus pada proses. Sekali lagi fokus pada proses, di mana proses kebajikan atau apresiasi ini kita berfokus pada murid. Berfokus pada proses. Nah, ini kan pengakuannya. Kemarin saya diperhatikan loh sama bunyinya. Bunyinya, dari kamu ngiri, benerin dong Sakti. Itu dia akan ingat sampai kapanpun. Orang, mungkin saya follow khusus sedikit aja ya Bu. Pak Lambok ingat nama satu anak. Wih, anak itu bahagia banget. Pak Lambok ingat loh nama gue. Padahal boleh baca sini. Sini Bapak Ibu. Ibu kok tahu nama saya? Bapak kok tahu nama saya? Ada namanya. Gitu ya. Tapi itu luar biasa. Effort yang kita berikan kepada anak itu luar biasa. Perhatian kecil tapi akan membawa dampak yang besar. Jadi tidak melulu dengan penghargaan. Ya Bapak Ibu ya. Baik. Lanjut. Nih agak banyak nih. Nah ini Bapak Ibu. Sekarang saya nanya. Poin 1, hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dunia bilang hukuman. Pak Ade, konsekuensi. Keep jawabannya, lanjut. Lari menuju lapangan basket. Lanjut aja. Lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, poin-poin kamu udah dibuka-buka tadi. Tadi itu kurang. Lanjut. Iya, ngecit. Iya. Nih Bapak Ibu. Pak Ade salah tadi. Oke. Itu hukuman Pak Ade. Karena nggak ada hubungannya antara terlambat dengan nulis 100 kata. Emang kan dari nulis 100 kata terus besok kita terlambat? Karena terlambat jadi ada hubungannya. Jadi kalaupun kita mau membuat sesuatu, harus ada perjanjian terlebih dahulu, kesepakatan. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Contoh, datang bocah, gunting, rambutmu cukur ya? Ya Bu. Besok udah rapi ya? Ya Bu. Gunting nggak langsung gunting. Besoknya baru. Coba lihat. Wah, belum dicukur. Awas kalau nggak dicukur ya. Nanti apa gunting? Saya yang nyukur, nggak tahu gunting. Kan konsekuensinya sudah disampaikan. Besoknya, Bu, lapor saya udah cukur. Jadi ada konsekuensi yang kita sampaikan. Jangan ujuk. Nah ini kan hukuman. Apa hubungannya terlambat sama ngasih tulis 100 kata? Jadi konsekuensi itu kita sampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya. Nah lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat itu hukuman Pak Ade. Karena ada hubungannya. Ya. Selanjutnya murid diminta untuk usap 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Gak ada hubungannya. Ya. Kemudian
di hukuman. Lalu memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa? Kan emang pelajaran olahraga. Dia terlambat disuruh lari sama Pak Ade, bener. Kecuali dia disuruh bersihin WC. Oke, lanjut. Kalau matematika ada punya terlambat cuma ngapalin rumus. Itu apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi kan pelajaran dunia matematik. Kecuali sakti. Ya, itu baru hukuman. Nggak ada korelasinya ya. Baik, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah di sini, ya hukuman dan konsekuensi jadi artinya tadi sudah saya sampaikan. Lanjut tadi. Tadi. Iya. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Pak Didin, identitas gagal hukuman. Ya. Lanjut. Lanjut. Termasuk yang tadi. Jadi dalam menangani kasus itu ada yang namanya restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Beri mereka ruang terlebih dahulu untuk memperbaiki kesalahan. Tidak ujuk-ujuk tadi, langsung dikasih hukuman. Beri ruang dulu. Tanya dulu kenapa dia melakukan itu. Nanti kita akan lihat bagaimana masuk kategori mana kita. Nanti ada videonya. Lanjut. Nah ini ya Bapak Ibu, ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi belajar, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi jangan mendiskreditkan anak-anak kita, kasihan Bapak Ibu. Ya, biarkan mereka menikmati masa sekolahnya. Lanjut lagi. Iya lah, kita aja juga dulu pernah bandel ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, ya semua pernah bandel kan Pak Soleh? Pernah lah, saya juga pernah bandel Pak Soleh. Pak Soleh bandel banget. Ya mau walaupun bandel tetap soleh. Soleh. Kalau Didin ya, keyakinan kelas. Keyakinan kita harus membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Bukan kesepakatan kelas, tetapi keyakinan kelas. Dimana pada saat anak kita salah, dia tahu bahwa itu salah. Lanjut. Nah ini ya. Nah, Bapak Ibu pakai helm karena takut polisi. Bukan karena menjaga kan? Bukan. Kenapa? Pasti kalau naik motor. Nggak usah pakai helm. Ada polisi. Itu saya udah kasih kayak gitu Bu. Dekat ini nggak usah pakai helm. Yang namanya kecelakaan kan kita nggak tahu betapa jauh, ya kan? Lanjut. Mengapa kita? Budaya positif. Jadi budaya positif itu akan tercipta diawali dengan peraturan kelas. Kita ini Bapak Ibu. Kalau guru makro kita punya peraturan nggak? Punya. Pasti ada di awal, pasti Bapak Ibu akan menyampaikan. Miss Julia, contoh, kursinya harus bentuk U. Itu aturan yang Miss Julia. Aturan saya punya lagi, jangan U sampai saya depan balik lagi. Kan masing-masing punya aturan. Kita saling menghargai. Itu peraturan di pelajaran Miss Julia. Karena mungkin Miss Julia banyak pakai diskusi tengah kan gitu. Jadi masing-masing kita punya peraturan. Setelah peraturan kita ke keyakinan kelas. Dari peraturan jadi keyakinan itu kita merasa bahwa anak itu akan paham bahwa dia salah. Jadi sama-sama disepakati Bapak Ibu bersama dengan anak-anak. Misalnya, contoh, Pak Heru nggak ada ya? Pak sama Pak Heru kan sering banget bermasalah tuh awal-awal. Kata Pak Heru, saya lagi katanya kan. 8 lagi. Kenapa? Ajak diskusi mereka. Kebetulan saya masuk 8A, makanya saya ajak diskusi. Coba, kenapa kamu berbuat salah? Tulis. Semua suruh nulis. Setelah nulis, intinya apa sih ini? Kurang disiplin Bu. Kalau kurang disiplin berarti apa? Kurang menghargai orang lain. Maka apa solusinya? Saling menghargai. Sehingga gak ribut. Nanti pada saat salah, kembalikan lagi keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas?
Jadi muncul keyakinan kelas bahwa setiap kelas harus saling menghargai. Setelah itu akan muncul yang namanya lingkungan positif. Setelah peraturan kelas kita buat, keyakinan kelas kita buat, akan muncul lingkungan positif. Pada saat lingkungan sudah positif, maka akan muncul budaya positif. Bapak Ibu ngerasain nggak waktu awal PTM kita di tahun pembelajaran setelah pandemi COVID-19, kita menghadapi seluruh siswa itu sama karakternya. Saya sekali-kali jalan ke kantin, di mana di kantin itu anak masih buang sampah sembarangan. Dia belum tahu kalau saat itu pernah kena LSS. Wih, kaget saya masuk ke kantin, itu sampah di atas meja. Nah, pelan-pelan kita edukasi, dan alhamdulillah sekarang sudah lebih bersih lagi. Jadi kita sebagai seorang guru tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anak-anak kita. Lanjut. Dan pada akhirnya akan menjadi suatu budaya positif. Tadi. Nah ini tadi ya Bapak Ibu tahapannya. Contoh keyakinan kelas. Gak usah banyak-banyak. Ditempel, ditandatangani oleh seluruh siswa dan sama-sama meyakini bahwa kelas kita akan tercipta seperti ini nantinya. Lanjut, lanjut. Ini lanjut aja. Terus, iya. Nah ini dia. Lanjut lagi. Nah, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas kita ubah kalimatnya. Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Maka buat kalimatnya positif, menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi redaksinya kita rubah sehingga mereka yakin mereka bisa melakukannya. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ternyata apa yang dilakukan oleh anak pada saat bermasalah? Kita evaluasi dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi dulu. Pertama, bertahan hidup. Ada nggak murid kita yang dia bermasalah nggak datang ke sekolah karena lagi ongkos? Ada. Maka kita tanya dulu kenapa kamu tidak hadir. Kalau salah satu kebutuhannya dia akan terkendala pastinya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang pengen. Bapak Ibu pengen nggak disayang? Pengen pasti, ya kan? Kemudian penguasaan. Ini juga. Ini kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi sehingga kita menjadi pribadi yang komplit. Kesenangan. Bapak Ibu masih suka main game? Masih, saya juga suka. Iya. Rasa kesenangan harus ada. Makanya dari dunia TikTok-TikTokan itu adalah rasa kesenangan. Iya. Karena ada kebutuhan. Kemudian dari TikTok kalau saya karena saya nggak bisa joget, saya nggak hobi jadinya. Jadi kesenangannya bisa pakai cara lain gitu. Tapi jujur, saya kalau saya seorang bisa seperti itu, tapi nggak bisa. Nggak pede di depan kamera joget-joget begitu. Jujur nggak pede. Ya kan? Kalau punya kan memang ada rasa senang pada saat membuat video seperti itu sah-sah saja. Gitu Bapak Ibu ya. Kebebasan. Ternyata kita juga butuh kebebasan. Istilah kasarnya me time. Me time. Kita butuh Bapak Ibu. Jadi jangan ngurusin anak dulu di rumah. Ya Pak Bulina. Ya. Kalau ngurusin anak dulu pusing lanjut. Padin. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Kesini Padin, ke YouTube. Mana? 5 posisi kontrol. Kesini. Kita lihat video dulu Bapak Ibu ya. Keluar dulu, ambil YouTube yang ini. Nah iya. Hidupin. Dan melihat bagaimana Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu pintu untuk Bapak Ibu. Kita sama-sama melihat kita ada di posisi mana. Kayaknya 2. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa idealnya adalah di posisi ke-5. Ya, di posisi ke-5. Kita sama-sama berusaha ya Bapak Ibu. Demi tadi tujuan Bapak Ibu. Di awal Bapak Ibu pada saat saya memaparkan visi sekolah kita, Bapak Ibu berharap bahwa kita akan menjadi sekolah yang ramah anak. Nah, kita sama-sama kerjasama dan saling mengingatkan, semoga ke depan SMP Negeri 157 lebih baik lagi. Dan kita bisa menjadi murid, bisa menjadi guru yang dicintai oleh murid-murid kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang atau sore hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semangat untuk jadi guru penggerak, karena guru penggerak tidak lihat Bapak Ibu berstatus apa, PNS, honorer, KKI. Semua punya hak yang sama. Kita saling belajar dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. Silakan Bu Hesti. Kita beri prosedur untuk Bu Nina. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Kita sudah mendapatkan pencerahan baru tentang bagaimana motivasi anak dan Ini, cabut. Dimaafkan. Tentu saja marilah kita mendengarkan sambutan dari kepala sekolah SMP 157 kepada Ibu Dr. Lina. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cepat saja, karena waktu sudah lebih dari pukul 15, karena saya pun masih ada kegiatan di Bulalapan yang sudah ditutup. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya mohon maaf yang saya hormati Ibu Linda selaku pengajar praktik pendamping dari Ibu Nina dan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu saya harapkan dengan adanya kegiatan guru penggerak ini, mudah-mudahan teman-teman guru yang lain bisa mengikuti jejak Ibu Nina. Ya, jangan sampai pada saat ada pengumuman dari kementerian misalnya yang dapat sertifikasi adalah guru penggerak saja, baru kita berapa guru, gitu ya. Jadi mau dapat mau enggak, pokoknya Bapak Ibu tolong dibuka setiap hari si PKB-nya. Kalau di situ ada peluang silakan masuk. Seperti itu Bapak Ibu.
Dan saya mohon maaf Bu Linda dan Bapak Ibu semua, karena tadinya saya mau di awal, karena tadi ada Zoom mendadak dari Sudin, karena memang ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan. Pada itu ini lebih dari 50% Bapak Ibu guru ada di sini, maka saya sampaikan beberapa hal yang tadi saya dapatkan pada saat Zoom. Yang pertama mengenai kebersihan sekolah itu alhamdulillah cara kita solid. Artinya sekolah selalu dalam keadaan bersih dan tertata. Namun mohon tadi sesuai dengan temanya Bu Nina, kita budayakan budaya positif. Artinya pada saat anak setelah makan, sampahnya itu ya disimpan di tempat sampah yang sudah disediakan. Itulah yang harus kita budayakan. Yang kedua mengenai keamanan sekolah, karena kita tidak menutup kemungkinan walaupun di sini ada yang jaga, ada yang tidur di sekolah, itu pun harus selalu kita pantau keamanan sekolah, termasuk lalu lintas peserta didik masuk dan keluar, kemudian orang tua yang menjemput dan mengantarkan, ya, nah itu termasuk keamanan sekolah. Yang ketiga revitalisasi perpustakaan, karena nanti insya Allah akan saya bangun perpustakaan digital untuk 150. Jadi karena itu ibaratnya harus ada di kita. Yang keempat yang disampaikan adalah kantin sehat. Nah ini tolong kepada Bapak Ibu pengurus koperasi mungkin dihimbau kembali untuk kantin sehat tidak menyediakan plastik, tidak menyediakan sedotan plastik. Kalau pakai sedotannya yang kertas. Kemudian diharapkan dihimbau kepada seluruh peserta didik kalau mau beli bawa tempat makan sendiri, bawa tempat minum sendiri. Untuk itu maka nanti hari Jumat peserta didik diharapkan untuk membawa makanan sehat, minimal ada proteinnya berupa telur, karena kalau telur biasanya mudah dan murah, seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu guru dan pegawai kami sediakan, ya, sekolah sediakan makanan sederhana tersebut. Namun saya mengharapkan seluruh Bapak Ibu guru dan pegawai membawa tempat makannya. Jadi seolah-olah misalnya nih Pak Ade nggak bawa makan dari rumah, di sini udah disediain tapi tempat makannya dibawa beserta tempat minumnya. Pada saat nanti anak makan, seluruh wali kelas, seluruh Bapak Ibu guru keliling. Mana anak tersebut yang hanya makan misalnya Indomie saja dengan nasi, ataupun misalnya hanya nasi saja tanpa ada telurnya atau tanpa. Nah, pada saat Bapak Ibu melihat seperti itu, misalnya telur bagian Bapak Ibu, tolong diberikan kepada anak tersebut. Nanti tenang Bapak Ibu, nanti ada gantinya lagi. Saya udah koordinasi dengan Wito untuk kali ini, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah nanti budaya itu akan terus berlanjut. Jadi misalnya besok itu kita gongnya, ya, hari Jumat besok itu gongnya. Nah mungkin untuk beberapa pada saat jadwal untuk makan sehat bersama lagi, mungkin kita akan ganti lagi menunya kepada ya, yang pasti tidak memberatkan dan itu untuk dia sendiri, gitu ya. Atau mungkin juga para wali kelas mau menghimbau anak-anak yang ibaratnya yang mungkin dia bisa membawa ayam gorengnya 2 atau buat telurnya 2, kan bisa diberikan kepada temannya yang seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut, kenapa demikian? Karena memang insya Allah minggu ini PJ Gubernur kita Pak Heru akan mengunjungi sekolah. Cuma belum tahu sekolah yang mana. Maka dari itu mudah-mudahan kalau memang ibaratnya ke sini kita sudah siap dengan segala sesuatunya apa yang menjadi program beliau, ya, yaitu sukses Jakarta untuk Indonesia. Itu Bapak Ibu. Kemudian juga stunting tadi saya sudah koordinasi dengan UKS untuk koordinasi dengan Puskesmas dalam pembelian tablet tambah darah untuk remaja putri, ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pembiasaan. Nah ini Bapak Ibu, pembiasaan di sekolah kita pagi-pagi 6.30 menyanyikan Indonesia Raya 3 stansa. Saya mohon dengan amat sangat Bapak Ibu yang masih ada di ruangan, ya, atau Bapak Ibu misalnya baru datang,
tolong pada saat Indonesia Raya berkumandang berdiri tegak dulu, berhenti dulu sejenak. Saya menginginkan itu membudaya, gitu. Karena apa? Nanti kalau misalnya Bapak Ibu dimanapun, misalnya ke dinas pendidikan pada saat ada jadwal jam 10 menyanyikan Indonesia Raya atau membacakan Pancasila, kalau kita sudah terbiasa ya kita berdiri berhenti dulu mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya ataupun membacakan Pancasila. Nah, itu adalah budayakan gitu. Artinya gimana ya? Namanya pembiasaan, berarti kan ya selalu dilakukan, lama-lama akhirnya kita sudah terbiasa, membudayalah itu. Seperti itu. Nah, itulah yang sesuai dengan konten kita yang dibahas hari ini. Dan Bapak Ibu, mohon hal ini ibaratnya dilaksanakan ya dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa Studi Pendidikan JP2 itu sedang mengadakan program inovasi benda sekolah. Jadi kalau misalnya ada lahan-lahan di sekolah yang tidak tertata, tidak terkelola, nah itu bisa dijadikan sebagai taman wisata edukasi. Gitu ya, nanti mungkin Bapak Ibu, terutama yang sana bisa melirik-lirik mana sih lahan di 157 ini yang belum tertata dan terkelola. Seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa Bapak Ibu harus segera mengisi LHKPN ya, melaporkan harta kekayaan. Jangan sampai sebelum tanggal 31 Bapak Ibu diworo-woro lagi, karena itu adalah hal yang yang paling akhir. Dan katanya kalau kita terlambat dipotong ya TKD-nya ya. Seperti itu. Jadi tolong kita saling mengingatkan hal ini. Yang belum atau yang belum mengerti, tolong bisa Bapak Ibu hubungi dengan Pak Sujar selaku Kasat. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan semua dari kegiatan-kegiatan kita ini, baik itu adalah kegiatan prioritas dari DKI atau prioritas dari Dinas Pendidikan dan prioritas dari sekolah. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu